Coba kita terbang ya. Kita terbang berada di dalam rumah, teman-teman. Luar biasa. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Jadi di depan saya ini sudah ada DJI Air 3 yang versi RC2. Jadi DJI RC2, jadi pakai remote control yang ada layarnya. Kita langsung unboxing saja. Ini salah satu drone terbaru dari DJI, versi dari DJI Air 3 ya. Jadi DJI Air sendiri itu sudah ada beberapa versi. Yang pertama adalah DJI Air, terus kemudian DJI Air 2, terus kemudian DJI Air 2S. Dan sekarang muncullah DJI Air 3 yang rilis tahun 2023. Luar biasa. Ini video dibuat tahun 2023. Dan ini adalah video unboxing dan juga nanti akan saya buatkan video tes beberapa fitur dari DJI Air 3. Gini, wangel rek. Wah, kita kletek. Kita buka plastiknya dulu, teman-teman. Namanya video unboxing, biar teman-teman juga tahu kalau misalkan nanti beli DJI Air 3 itu biar tahu isinya apa saja. Ini ada kartu garansi dari TAM atau TAM. Wah, ini buka IP ya. Kita buka dulu untuk plastiknya. Nanti kita plastiknya masukkan ke dalam lagi. Karena namanya video unboxing. Ini plastiknya tak taruh sini dulu. Ini bukanya di seperti ini. Karena ini paketan combo, teman ya. Jadi paketan DJI Air 3 Fly More Combo. Paketan Fly More Combo. Oke. Untuk kardusnya sudah ada isinya. Tak singkirkan dulu. Ini ada kucing. Nah, dia sudah dapat tas. Tasnya gede banget. Mirip tasnya DJI Mavic 3 yang dari dulu ya, yang zaman dulu. Jadi kelas tertingginya untuk drone DJI Mavic. Ini tasnya bisa dibuka seperti ini, ada cangklongannya juga. Bahannya bagus banget, teman-teman. Kasar ya ini. Oke, sekarang kita buka dulu untuk kelengkapannya. Di sini dia juga sudah disediakan buku petunjuk. Terus kemudian ada beberapa kabel, ada silika gel. Oke, ini untuk kabel 1. Ini ada kabel USB C to C, Type C to Type C. Terus kemudian di sini ada perlengkapan. Kita keluarkan dulu ya. Ini karena video unboxing mungkin nanti agak lama, tapi nggak masalah lah. Oke, santai. Jadi videonya dari drone Jawa seperti ini. Oh iya, teman-teman, kalau misalkan mau beli drone itu bisa langsung ke Malang Hobby atau nitip saya juga bisa, teman-teman. Oke ya. Untuk tasnya ini sudah kosong. Tak taruh di sini dulu. Oke. Yang pertama kita berindili dari paket kelengkapannya. Kelengkapannya ada seperti ini. Jadi dia sudah dapat propeller cadangan, karena pada dasarnya untuk paket Fly More Combo itu mesti dapat propeller cadangan banyak. Jadi untuk menjaga nih nanti teman-teman ganti propeller, karena untuk pemakaian propeller sendiri itu juga ada batasnya, teman ya, maksimal berapa kali flight atau tergantung dari tergantung dari kondisi. Ini ada propellernya, kita cek ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ada 12 piece, jadi nanti bisa teman-teman pakai. Dan ini 12 ini dia merupakan propeller cadangan sama propeller utama. Nanti kita akan pasang. Oke, kita taruh sini dulu. Ini kita buka untuk drone-nya dulu. Ini pertama kali saya unboxing DJI Air 3, teman-teman. Nah, oke, plastiknya sendiri premium ya. Plastiknya gede. Walaupun ini bukan kelas tertingginya dari DJI, tapi paling tidak ini kelas yang lumayan tinggi. Terus kemudian kita buka yang kedua adalah remote-nya. Jadi setelah adanya drone kita ada dikasih remote. Ya jelas lah, kalau nggak ada remote nanti nggak bisa terbang, teman-teman. Plastiknya juga tebel, teman-teman. Beda dengan plastik-plastik biasa ya. Oke, plastik tak singkirkan dulu ini. Nah, dia pakai DJI RC2 atau remote pakai layar generasi kedua. Yang pertama adalah DJI RC yang dulu itu biasanya dipakai untuk pertama kali muncul itu pakai DJI Mini 3 ya, DJI Mini 3 Pro. Terus sekarang sudah ada upgrade-nya di mana bentuknya hampir mirip, cuma di sini ada antenanya. Nih, jadi bisa jaraknya lebih jauh, teman-teman. Nanti kita akan bahas ya. Terus kemudian di sini ada paket Fly More Combo-nya. Fly More Combo-nya apa, Mas Iko? Fly More Combo itu adalah salah satu tas ya, teman-teman ya. Karena kalau teman-teman beli tasnya sendiri itu mahal. Tasnya Mavic 3 aja dulu 3,7 juta, teman-teman. 3,5 3,7 juta ya. Ini tasnya DJI Air 3 yang paketan Fly More Combo itu langsung dapat tasnya juga. Enak kucing, rek.
Oke, untuk baterainya sendiri dalam paketan Flamer Combo itu dia dapat 3, yang satu dia sudah dipasang di dalam drone-nya seperti ini. Terus kemudian yang dua itu ada di paketan di charging hub-nya. Ini kayaknya, aduh kucing kayak. Ini kayaknya DJI tiru-tiru iPhone, ikut-ikutan iPhone teman-teman, sama ikut-ikutan apa? Samsung yang baru, nggak ada chargernya. Jadi kalau teman-teman mau ngecas itu harus beli charger sendiri ya. Saya biasanya pakai charger bawaannya Samsung, itu 45 watt atau berapa ya. Tapi rekomendasi dari DJI ini bisa di 65 watt atau ke 100 watt itu juga bisa. Beli charger mereknya DJI juga bisa. Ini baterainya, jadi dia masih belum aktivasi ya, belum aktif, masih apa namanya, masih mati, harus kita aktivasi dulu. Untuk charging hubnya dia juga gede banget nih kayak gini ya, gede banget dan lumayan sih, baterainya juga berat teman-teman. Ini bisa dilepas ya, baterainya ada 3. Oke, jadi ada 3 ya. Jadi modelnya untuk apa namanya, DJI R3 sendiri itu berbeda banget dengan DJI R2. DJI R2 2S itu dia untuk masang baterainya dari atas, sama seperti DJI Mavic 1 atau Mavic 2 itu sama dari atas. Tapi kalau DJI R3 ini sama seperti Mavic 3. Jadi dia masang baterainya dari belakang sini. Nih, kita copot, nih pasang. Untuk masang baterai tinggal gampang aja ya. Ini untuk knopnya itu pokok sudah pas-pasan lah. Ini ada apa namanya, soket baterainya. Di sini juga ada soket baterai, dipasangkan sampai cetek gitu, sampai cetek. Jadi nanti dia udah kunci. Oke. Jadi keunggulan dari atau keuntungan dari baterai dipasang dari belakang seperti ini kucing kok ganggu. Jadi baterai dipasang seperti ini, jadi dia meminimalisir untuk apa namanya, cut off karena baterai lepas. Biasanya kalau baterai gelembung itu biasanya kan kalau yang baterai dari atas dia akan ke atas, kalau yang dari bawah dia langsung jatuh. Nah, kalau dipasang di belakang sini dia akan meminimalisir untuk lepas. Tapi kalau posisi gelembung banget dia akan tidak bisa dicopot sampai baterainya itu apa namanya, dingin teman-teman. Kalau masih panas itu nggak bisa. Terus sekarang kita coba inspeksi dulu sebelum kita masuk ke remote, kita masuk ke drone-nya dulu ya. Jadi di sini dia ada sensor omnidirectional. Jadi dia sensornya ada banyak. Kita lepas dulu untuk gini ya, teman-teman kalau misalkan mau pakai DJI R3 ini, ngelepas gimbalnya ini seperti ini. Oke, ini ditekan. Nah, kayak gini ya. Jadi ini teman-teman, ini ditekan ya, ini ditekan, terus kemudian ditarik ke depan sini. Nah, untuk masangnya sama seperti ini. Terus kemudian nanti ditekan. Nah, pertama ini harus dilepas dulu, jangan sampai nggak dilepas ya. Ini dilepas dulu untuk spons pelindung dari gimbalnya, protektor gimbal ini harus dilepas. Posisi ini harus dilepas. Ini untuk kameranya seperti ini dan dia mirip dengan kameranya DJI Mavic 3 yang generasi pertama, itu dua lensa. Kalau Mavic 3 itu lensa utama sama lensa zoom. Jadi kalau di Mavic Air ini dia lensa wide sama lensa tele atau zoom. Tapi dua-duanya ini sama-sama 48 megapiksel, luar biasa. Dia bisa merekam di 4K sampai 100 100 fps dan di bitrate-nya di 150 Mbps. Luar biasa sekali. Nah, untuk sensor-sensornya teman-teman, ini coba kita lihat dulu ya. Jadi di depan, ini bedanya dengan DJI Mavic 2 Pro, itu adalah di generasi Mavic 3 atau R3 ini, dia sensornya omnidirectional. Jadi sensor depan ini sama dengan sensor samping depan. Jadi dia nanti muter gini ya, kayak melengkung gini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Jadi dia mengantisipasi untuk obstacle yang ada di depan sama di sebelah samping kanan kiri. Dan kemudian yang disensor di bagian belakang itu sama juga, itu di bagian belakang samping mojok-mojok kayak gini. Jadi dia kayak omnidirectional, walaupun nggak 360 derajat, tapi paling nggak dia sudah lebih safety dibanding generasi sebelumnya. Terus kemudian di sensor atas dia nggak ada teman ya, sensor atas nggak ada. Kalau di DJI Mavic 3 itu ada. Terus kemudian di bagian bawah dia juga sudah ada sensornya juga. Jadi ada vision sensornya juga. Terus kemudian ada infrared. Terus kemudian di sini ada ambient lights. Jadi ada lampu LED. Fungsinya nanti kalau teman-teman ingin terbang di malam hari atau landing di malam hari itu lampunya bisa dinyalakan. Bisa disetting secara otomatis dan juga bisa disetting secara manual. Oke, untuk kameranya sendiri dia di 1/1,3 sensornya. Terus kemudian dia di atas itu E70, dia equivalent ke 70 mm. Jadi yang di atas ini adalah dia lensa tele, yang di bawah itu lensa wide. Terus kemudian dia di f1,7 untuk yang lensa wide.
Terus yang di lensa tele di f2,8. Ini klaimnya gambarnya bagus banget teman-teman. Besok kita coba ya. Kita akan coba nanti di video berbeda aja. Ini khusus untuk unboxing dan juga nanti kita setup awal. Oke, ini untuk drone-nya sudah. Oke. Untuk jaraknya berapa Mas Niko? Untuk jaraknya sendiri, untuk dia kan kalau di situ kan ada dua model ya. Ada beberapa model sih. Ada FCC, terus kemudian ada CC. Lah kebetulan yang masuk di Indonesia itu di model CC. Jadi dia jaraknya di maksimal 10 km tanpa ada hambatan atau loss. Kalau di FCC itu bisa sampai 20 km. 20 sampai 25 km ya. Untuk remote-nya sendiri seperti ini teman. Jadi ini ada layarnya gede banget. Terus kemudian dia sudah support transmisi videonya itu di FHD 60 fps. Jadi sangat jernih sekali dan minimal latensi teman-teman ya. Terus kemudian untuk sinyalnya sendiri, dia transmisinya sudah menggunakan OcuSync 4 atau O4, di mana OcuSync 3 pun udah saya rasakan bagus. Ini OcuSync 4. Drone-nya OcuSync 4, remote-nya OcuSync 4. Wah, sangat mantap sekali. Oke, sekarang kita coba lihat remote-nya. Untuk remote-nya, jadi dia ada beberapa tombol ya. Yang pertama di sini ada tombol power. Tombol power untuk menyalakan adalah dipencet 1, terus kemudian dipencet lagi tahan, tapi nanti aja. Terus kemudian di tengah sini ada tombol untuk mode. Modenya itu bisa untuk mode normal di tengah. Di kanan itu mode sport. Kalau misalkan teman-teman ingin terbang kencang, ngebut. Yang di sebelah kiri mode sinematik. Kalau misalkan teman-teman ingin mengambil video sinematik, pelan-pelan mau ngorbit manual itu pakai mode sinematik. Di kiri sini ada tombol return to home atau tombol pause. Misalkan lagi kenceng-kenceng gitu ya, terus di pause, dia langsung ngerem nanti. Nah, terus di sini ada sticknya, stick kanan sama stick kiri. Lah sticknya di mana Mas Iko? Sticknya ada di belakang sini. Nah, itu bisa diambil, dua-duanya ini bisa diambil, terus kemudian dipasangkan di bagian sini. Biasanya itu sticknya itu ada cadangannya, tapi saya tadi belum lihat untuk cadangan sticknya teman-teman. Nanti kita akan coba cari di tas ya. Biasanya ada kok. Nih nanti bisa untuk nerbangkan. Oke, terus kemudian selanjutnya di bagian depan sini, ini ada tombol recording sebelah kiri dan juga ada tombol foto. Jadi ketika kita pencet itu langsung cekrek-cekrek foto. Di kiri ini pencet itu langsung cekrek-cekrek video. Terus di sini juga ada tombol crawler ya. Putar-putar nanti kita coba lihat ya untuk settingannya seperti apa. Di bawah sini ada tombol custom 2 sama custom 1. Ini bisa teman-teman setting nanti lewat aplikasinya di sini. Ini juga enggak ada kipasnya kayaknya, tapi sudah ada heaternya ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan modul kipas di sini. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Nyalakannya adalah pencet 1, pencet tahan. Oke. Dia sudah nyala, kita tunggu sampai menyala. Jadi ini judulnya unboxing sama setup awal. Di sini ada welcome, kita pilih bahasanya, kita pilih Inggris, terus kemudian kita agree. Terus kemudian ini ada country region, misalkan kita pilih pakai Indonesia, ada enggak ya? Jadi diketik itu langsung ketik keluar keyboardnya teman ya, sama kayak HP. Indonesia, ini ada Indonesia. Next. Terus kemudian saya konekkan dulu untuk WiFi. Oke, sudah connect, kita next. Terus kemudian waktunya GMT plus 7 Bangkok. Oke, terus kemudian kita next, confirm. Kita login dulu ya, atau kita create account. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun DJI, create account. Kalau sudah punya, kita login. Saya create account dulu sampai masuk ke aplikasinya. Nah, ini saya sudah login teman-teman. Jadi udah create account, terus kemudian kita login, tampilannya seperti ini. Jadi nanti ada profilnya. Jadi teman-teman bisa setting di sini ya, profilnya ada namanya, ada fotonya juga. Tapi kita mau langsung coba nyalakan drone-nya. Jadi ini pastikan teman-teman sebelum menyalakan drone itu semua gimbal itu loss ya, jadi dia bisa bergerak bebas. Terus kemudian cara menyalakan drone adalah dipencet 1, terus kemudian dipencet tahan. Oh sorry, ini tadi belum saya aktifasi, jadi saya harus mengecas baterainya dulu ya. Ini tak cas dulu. Kita akan coba tunjukkan untuk cara mengecasnya. Sama untuk ini kita masukkan ke charging hub-nya sampai bunyi klek gitu ya, sama tiga-tiganya. Jadi untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan baterainya kita harus mengecas atau memberi aliran listrik. Sama sih, ini juga baterai dari remote-nya juga tinggal kedip-kedip paling sekitaran 30 sampai 45% ya. Saya cas dulu ya. Ini sudah saya aktifkan teman-teman, jadi udah nyala, tapi harusnya sampai full ya, tapi nggak apa-apa, ini untuk video unboxing aja. Kita masukkan, terus kemudian kita nyalakan, pencet 1, terus kemudian pencet ditahan sampai dia
nyala. Nanti kameranya dia akan starting ya. Suara nih, dung gitu ya. Nah, jadi posisi kayak gini. Posisi kalau misalkan drone udah nyala itu jangan sekali-sekali dipegang kameranya. Itu karena nanti akan merusak gimbalnya, teman-teman. Jadi ini nanti harusnya tuh di cas sampai penuh dulu. Setelah cas penuh, soalnya nanti harus update, teman-teman. Update firmware ya, baik di remote maupun di drone-nya maupun di baterainya. Ini proses dulu. Ini ada activate DJI device, agree, terus kemudian kita oke. Nah, untuk lama enggaknya update itu tergantung dari koneksi internet, teman-teman. Ini oke, ini sudah aktif ya. Nah, ini ada new firmware-nya 1 GB, terus DJI Air 3-nya bla bla bla. Ini kita harus update dulu dan agak lama. Ini tak update dulu ya sampai selesai. Nah, teman-teman, ini udah selesai ya. Saya update firmware-nya. Terus kemudian ini tadi baterainya juga udah habis. Saya ganti yang kedua untuk baterainya. Tampilannya seperti ini ya. Ini udah nampak di layar. Ini FPV-nya bener-bener asli, ini smooth banget, teman-teman. Nah, home point updated. Jadi teman-teman kalau misalkan menerbangkan drone itu pastikan home point-nya itu diupdate dulu. Maksudnya dia nge-lock posisi dulu ya, sampai GPS-nya dapat mungkin sekitar 12-14, sampai dia nge-lock, sampai ada tanda di sini ya, di peta itu ada tanda home atau home point. Karena kita berada di dalam rumah, itu mungkin satelitnya dia nggak bakal dapat banyak. Tapi ternyata teman-teman ya, luar biasa banget ini ya. Untuk DJI Air 3 ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini posisi di dalam rumah, ini saya dapat sinyalnya berapa ini teman-teman? Dapat sinyal 21, sinyal GPS 21. Jadi secara garis besar, ini nanti bisa terbang di dalam rumah. Habis ini akan saya pasang propeller, terus kemudian nanti kita akan coba mungkin terbang di sini ya, di depan saya ini ya. Coba teman ya, saya tak pasang propeller dulu. Oh ya, satu lagi ya. Sebelum saya lanjutkan, ini tak matikan dulu. Ini tadi saya lupa belum menjelaskan juga untuk apa namanya posisi dari micro SD. Jadi ini DJI Air 3 ini juga sudah ada internal memory, tapi kita harus menambahkan micro SD. Ini saya sudah siapkan micro SD 64 GB. Ini ya, 64 GB SanDisk. Ini teman bisa langsung masukkan ke sini. Nah, di dalam sini mana ini? Micro SD. Aku tadi belum belajar. Ini ada USB. Nah, di sini ya, di bagian belakang sini, di sini ada micro SD sama colokan USB Type-C. Jadi fungsinya colokan USB Type-C. Nanti teman bisa colokan kabelnya ini, terus dicolokkan ke komputer itu untuk mindah data atau mindah foto video, atau bisa juga dipakai untuk ngecas. Karena paketan yang basic itu tidak dapat charger hub-nya, jadi ngecasnya langsung ke drone. Aman kok teman-teman, santai aja. Ini kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam sini, tak lebok gesek nih. Masukkan dulu micro SD. Oke, sudah. Terus strip. Oh ya, satu lagi. Salah satu keunggulan dari DJI Air 3 ini adalah dia low decibel ya. Jadi 81 decibel. Jadi dia diklaim suaranya itu sangat sunyi, teman-teman ya. Bukan sunyi sih, nggak berisik. Untuk masang propellernya, jadi ini ada propeller itu ada warnanya di bundaran sini. Jadi di sini tuh ada putih atau silver dan ada hitam. Silver itu dipasangkan ke motor yang warnanya silver, hitam yang warnanya hitam seperti ini. Ini karena silver, tinggal dipasang aja, diselip gini, terus diputar. Sama dengan yang ini. Berarti biasanya itu silver satu warna itu dia nge-cross, teman-teman, silang ya, menyilang. Ini kita pasang dulu. Jadi at least ini tadi dapat 3 set propeller. Oke, tas saya taruh bawah dulu. Tab saya juga taruh di bawah. Oke, sekarang kita coba nyalakan lagi. Pencet 1, pencet tahan. Oke. Nanti pasti kabur-kabur ini soalnya. Oke. Yuk. Ini ya. Oke. Ini tak putar dulu. Ini kita amankan dulu karena ini biasanya nanti plastiknya dia mabur-mabur. Tuh ada peringatan kita berada di altitude zone karena berada di areanya Bandara Abdul Rahman Saleh, teman-teman. Kita berada, langsung nge-cross ya, langsung moto. Oke ya, ini kalau mau dipencet langsung foto. Sekarang kita coba untuk arming. Home point updated.
Oke, udah bisa terbang. Kita coba sekali lagi. Karena tadi terlalu mepet dengan tembok, teman-teman. Oke, tapi kita nggak bisa menggerakkan maju sama mundur ya. Karena dia ada ini, obstacle-nya ya. Dia membaca obstacle keliling. Jadi muter, teman-teman. Jadi ada obstacle-nya. Dia nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Karena berada di dalam ruangan. Berada di dalam ruangan. Iya. Kita coba lihat untuk drone-nya, dia stabil sekali karena dia satelitnya sudah dapat 15, 14. Tadi sih sempat dapat 21 sih ya. Ini kayak gini, terbang di dalam rumah. Nih posisinya kayak gini. Oke lah, sekarang kita landing ya. Oke. Landing. Oke. Jadi secara garis besar teman-teman ya, kesimpulannya ini memang drone ini seperti yang disampaikan di tulisan tadi, dia low decibel. Jadi dia di 81 decibel. Posisinya memang apa namanya? Bisa dibilang sunyi sih ya. Tapi masih lebih sunyi di DJI Mini 3 Pro sih, karena memang ukurannya lebih kecil juga, teman-teman. Dan tadi yang saya sampaikan di remote nggak ada kipas, ternyata salah, teman-teman. Jadi di remote-nya ini ternyata sudah ada kipas, beda dengan DJI RC yang pertama, itu nggak ada kipas, jadi gampang panas. Kalau apalagi teman-teman kalau misalkan terbang di luar ya, di outdoor itu gampang panas. Tapi ternyata di DJI RC2 ini sudah ada kipasnya. Jadi tadi pas update firmware itu terlihat apa namanya suaranya, teman ya, suaranya itu kencang banget ya. Oke lah, oke cukup. Jadi ini video unboxing, kita matikan dulu ya, karena ada kipasnya panas juga nanti. Bukan kipasnya panas, biar prosesornya nggak terlalu panas. Udah mati, dimatikan. Ini juga kita matikan dulu. Oke, jadi cukup sekian ya teman ya untuk video unboxing setup sampai bisa terbang hovering walaupun di dalam rumah karena ini malam hari. Nanti untuk video selanjutnya akan saya buatkan video cara menerbangkan drone DJI R3, mulai dari persiapan, prepare. Terus kemudian kita coba terbang di luar dan coba melihat kualitas gambarnya atau hasilnya. Nanti juga kita juga akan coba lihat menu-menu yang ada di remote DJI RC2. Karena ini sudah malam ya, sudah hampir jam 11 malam. Dan baterainya semuanya sudah low, ini tinggal satu titik. Ini saya cas dulu. Nanti teman-teman bisa langsung subscribe channel saya ini, Drone Jowo, supaya nggak ketinggalan informasi yang saya sampaikan di dalam channel saya ini. Kalau teman-teman ingin beli drone atau ingin nitip belikan drone ke saya juga bisa. Nanti pastinya akan ada harga spesial khususnya untuk drone DJI ya. Drone baru DJI. Kalau drone second itu kan tergantung dari kondisi drone-nya juga sih teman-teman. Oke, ini tak ringkesi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.